Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk bahan khotbah tanggal 14 Maret 2021. Kita berdoa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Efesus 2 ayat 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab dalam kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak saja mendengar dan memberitakan firman Tuhan, tetapi kita mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti ingin selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat, ataupun setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa hanya kekristenan yang memiliki konsep keselamatan yang unik dan spesial, berbeda dengan yang lain. Kekristenan mengajarkan kita bahwa kita selamat karena anugerah Tuhan semata, kasih karunia rahmat Tuhan. Dan hal ini kembali yang coba ditekankan Paulus kepada jemaat di Efesus. Firman Tuhan ini diawali dengan keberanian dan kejujuran Paulus. Dengan berani Paulus mengingatkan akan dosa jemaat masa lampau yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Terbawa arus zaman, mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Bisa saja pada waktu itu jemaat melakukan penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap kaisar, dan yang luar biasa, juga dengan jujur Paulus mengakui dosa-dosanya. Kami juga dulu seperti itu, termasuk saya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ini hal yang menarik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus sebagai hamba Tuhan tidak hanya mengingatkan jemaat akan dosa-dosa mereka di masa lampau, tetapi juga dosa-dosanya. Bagaimana dia dulunya meremehkan orang, merasa diri paling suci, menyiksa pengikut Yesus. Tetapi kejujuran Paulus tidak membuat dia tidak dihormati, tidak dihargai jemaat. Dia tetap dihormati, dihargai. Dan saya pikir ini dua-duanya ya, baik jemaat dan juga Paulus sebagai hamba Tuhan dewasa, sudah dewasa. Artinya jemaat menyadari juga bahwa setiap kita punya masa lalu yang kelam, dosa-dosa yang selayaknya kita dimurkai, sebagaimana Paulus katakan. Tapi puji Tuhan,
Semua sudah diselesaikan melalui darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita melabelkan seseorang seolah-olah tidak ada yang baik yang dapat dia lakukan sekarang. Karena dulu dia melakukan banyak kejahatan. Mungkin dia mantan narapidana dan lain sebagainya. Ada seorang gadis yang bermohon kepada orang tuanya supaya pacarnya diterima oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Betul, Mak. Pak, pacarku itu mantan narapidana, tapi dia sudah bertobat, sudah ada pekerjaannya, hidupnya sudah berubah sekarang. Apa nanti turang senina, kerina kita lihat latar belakang, sila muhuli, sindube pernah silakokan, dosa-dosa entah, kejahatan entah, si banci jadi kita ngencaras dibatasi metesa. Untungnya saja karena kita tidak ditangkap, kan? Sehingga kita tidak masuk ke penjara atau ke lapas. Kalau saja diputar CCTV kehidupan kita, sebagaimana Paulus katakan, termasuknya mungkin kita harus dimurkai karena kejahatan dan kesalahan kita. Tetapi puji Tuhan, ini intinya dikatakan Paulus, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar telah dilimpahkannya bagi kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Kita yang layak dihukum, karena upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu sepenuhnya pemberian Allah, hadiah Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Sehingga jangan seorang pun memegahkan dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah bertemu dengan anugerah Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, dia mengenal eksistensi dirinya seutuhnya. Dia sadar siapa dia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia sadar bahwa sebenarnya dialah yang layak dihukum, tapi Tuhan mengampuni dosanya. Orang yang bertemu dengan anugerah Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, sungguh-sungguh terjadi perubahan dalam dirinya. Kita lihat dalam diri Paulus yang dulunya sombong karena dia merasa dia adalah golongan Farisi, menguasai undang-undang Taurat, tidak bercacat celah melakukan ini itu, dikendalikan oleh keinginan daging dalam menyiksa orang Kristen. Tapi semua itu sudah ditinggalkan. Dia sudah hidup baru di dalam Tuhan. Bahkan kemegahan baginya adalah sampah ketika dia sudah bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Yang sombong diubah menjadi rendah hati. Yang selama ini hidupnya dikendalikan oleh keinginan daging, tetapi hidupnya sudah dikendalikan oleh Roh untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, saya dan saudara sudah diselamatkan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sudah selesai di dalam Yesus. Ketika Yesus yang kita sembah sudah mengampuni dosa-dosa kita karena kematian dan kebangkitannya. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apa respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkan? Sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia-Nya melimpah dalam hidup kita. Kasih karunia yang sangat boros dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Respon yang pertama adalah tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur kita ungkapkan melalui tetap kita berbuat baik. Bukan dalam rangka keselamatan, tetapi sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ayat 10 mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ketika Tuhan merancang kita jauh sebelum kita jatuh ke dalam dosa, adalah supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mandataris Tuhan melakukan pekerjaan baik. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan harus kita jaga, harus kita hargai, jangan kita sia-siakan dalam hidup kita. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, berguna bagi sesama.
Respon berikutnya, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita bagikan juga kepada yang lain. Jangan pelit kita membagikan kasih karunia yang sudah dengan boros Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mengampuni. Kita mau menjadi orang yang sungguh mengasihi orang lain. Kita mau memberi. Kita mau melayani. Kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak hanya sampai kepada kita, tetapi kita mau bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Berkati setiap kami, sehingga firman Tuhan sungguh menyadarkan kami bahwa kasih karunia, rahmat Tuhan yang besar, yang telah mengampuni kami atas dosa-dosa kami. Dan biarlah sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kami tidak sia-siakan. Dalam hidup kami senantiasa bersyukur, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terpuji Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.